Di part ketiga, temanya masih sama dengan yang kedua, yaitu tentang restorasi modifikasi, tapi lebih detail. Jadi, kita akan bahas satu persatu, mulai dari apa aja yang direstorasi, yaitu dikembalikan ke original, atau di repaint, ada apa aja yang dimodifikasi, diganti dengan part yang ya non-original. Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, video kali ini adalah video Mio Silver Mimin part yang ketiga. Nah, jadi untuk Bro dan Sis mungkin yang belum nonton part 1 part 2-nya, boleh barangkali mau ditonton dulu. Singkatnya, part 1 itu ketika Mimin baru dapet motor si Mio Silver itu, di sana dibahas bagaimana kondisinya ketika pertama datang, kemudian harganya berapa, dan ya detail-detail lainnya lah ya. Yang tertarik mau nonton, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas. Part keduanya Mimin bahas tentang restorasi modifikasi, tapi spesifik tentang bodi halus, tentang bodi kasar, dan tentang stripping. Di sana juga dibahas sih apa sih bedanya stripping ori sama stripping KW. Terus bagaimana alternatif merestorasi bodi halus, caranya ada dua ya. Ada beli, ada repaint, kemudian juga bodi kasar. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk teman-teman yang merasa butuh informasi tersebut, bisa juga klik link yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini adalah video part ketiga. Di part ketiga, temanya masih sama dengan yang kedua, yaitu tentang restorasi modifikasi, tapi lebih detail. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari variasi-variasi yang kelihatan gitu ya. Apa aja yang direstorasi, yaitu dikembalikan ke original atau di repaint. Nah, ada apa aja yang dimodifikasi, diganti dengan part yang ya non-original ya. Yang pertama kita bahas tentang mesin dulu deh. Nah, yang paling di depan ya. Nah, ini mesin ini kita lakukan modifikasi. Kenapa kita melakukan modifikasi pada sektor mesin? Karena menurut apa kata user dari Mio Karbu ini originalnya pun juga secara efisiensi bahan bakar tidak begitu baik, jadi agak boros ya. Dan powernya pun juga dirasa ya kurang greget gitu ya. Jadi Mimin melakukan modifikasi pada bagian sektor mesin ya. Sederhana aja sih, hanya menaikkan diameter piston menjadi 57,5 menggunakan merek Vim, kemudian porting head ya, sedangkan klep tetap ori. Nah, terus yang diganti noken as pakai BRT seri kalau nggak salah T1, betul ya. Nah, jadi pakai BRT, kemudian per klep sama pelatuk juga diganti, kemudian roller kita pakai 8 gram rata, dan ada modifikasi pada bagian puli dibubut supaya kerjanya lebih optimal ya. Dan modifikasi sektor mesin ini Mimin percayakan di bengkel langganan Mimin, yaitu SJM BKR Bandung ya. Untuk biaya, nah untuk biayanya berapa sih melakukan ini? Ya kurang lebih ya sekitar 1,6 lah kurang lebih ya. Jadi untuk teman-teman yang emang berniat memodifikasi mesinnya tuh rekomen banget sih. Jadi ini konsepnya tuh daily proper ya. Knalpot masih bisa original ya. Jadi motornya senyap, secara konsumsi bahan bakar juga ya nggak akan terlalu jauh, tapi gesit ya. Jadi nyusul relatif enak gitu ya. Dan Mimin juga melakukan penggantian ya, ini namanya berarti restorasi ya, bukan modifikasi ya. Pada bagian pengapian kita beli original spool sama pulser ya, karena namanya pengapian berdasarkan pengalaman itu ada umur. Ini motor ini kan 2006, sekarang 2022 ya, berarti kurang lebih 16 tahun ya. Pasti secara
ya karena umur ya, performa dari pengapian ini udah mulai lemah, dan menurut Mimin pengapian itu penting banget. Nah ini kalau api lemah, motor pasti kurang enak ya. Jadi Mimin ganti. Harganya berapa ini, tak? Harganya lupa ya. Nanti mungkin rincian dari modifikasi ini kalau emang pada pengen ya, nanti bon-bonnya nanti sama Mimin di scan, di PDF kan ya, barangkali bisa jadi acuan. Tapi kalau misalkan oh jangan Min, nanti dagangan saya keganggu harganya, ya udah, Brodasys juga bilang jangan Min, nggak usah ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, yang tim yang pengen dibuka bon-bonnya boleh komentar, tim yang nggak mau dibuka bon-bonnya juga boleh komentar, nanti yang lebih banyak akan Mimin realisasikan ya. Sekarang lanjut ke restorasi modifikasi yang berikutnya ya. Ini banyak sih part-part yang udah dibeli ya, kayak kabel positif, aki ya, kemudian kampas rem, kayak gitu-gitu nggak usah dibahas kali ya. Balik lagi, kalau pengen tahu harga sebetulnya gampang, tinggal cek di e-commerce ya. Kalau berdasarkan pengalaman belanja part-part Mio ini banyak di Shopee ya. Kalau part-part Ninja kebetulan waktu itu dapat banyak di Tokopedia, jadi ya lucu juga ya, kok segmented banget ya. Nah, yang mungkin kayak baut-baut stainless lah supaya awet. Kemudian yang mungkin perlu dicek, oh ya tadi selain ini ya, selain pulser, coil juga diganti karena yang ori bawaan udah kurang proper ya. Kabel-kabel diganti, bearing-bearing semua diganti ya. Yang mungkin Brodasys perlu tahu apa ya, lampu paling ya. Lampu depan ini kita disebutnya modifikasi sih. Jadi ini original Yamaha, merek Stanley juga, tapi ini tipe yang smoke blue. Jadi mungkin ini berbeda sama yang bawaan lahir. Ini Mio apa nih? Masih ingat nggak? Thailand? Oh, Mimin juga kurang tahu ya. Mungkin untuk teman-teman yang tahu boleh bantu ya, informasikan di kolom komentar. Soalnya Mimin takut, ya maklum ya, masih baru belajar nih permioan, jadi kurang begitu paham. Stop lamp original banget ya, original banget. Jadi ini yang Stanley, yang Stanley-nya ini ada di mika warna merahnya. Yang lama ini udah kurang asik, jadi ya Mimin beli, mumpung harganya juga masih relatif lumayan. Nah ini modifikasi namanya ya, ini modifikasi jadi ala-ala MX ya. Dia ada warna smoke orange-nya, cuman dia mikanya ini pakai yang original Stanley. Nah ini lumayan harganya, sekitar 300 sekian beli di Shopee ya. Kemudian yang perlu tahu paling saklar ya. Saklar ini lagi hits nih, pakai ala-ala Aerox. Ya Aerox PNP di Mio, tapi ini ada tapinya ya. Kalau ini kan original ya. Ini tuh gampang banget baret. Tuh. Jadi kalau kena kuku, dia tuh ada jejak yang nggak bisa hilang. Tuh, dia nggak bisa hilang. Jadi kemungkinan nanti sama Mimin mau sedikit modifikasi pakai Sapor Ultimate ya. Nanti Mimin pikir lah, entah pakai K36 atau pakai K82 satin clear ya. Tujuannya supaya lebih awet aja ya, karena kalau ya namanya pemakaian kegesek-gesek, kalau jejaknya nggak hilang kan ya kurang sedap dipandang ya. Ini mungkin akan dimodif sedikit. Kemudian spion favoritnya masih ya 125Z original. Terus selahan ini pakai ala-ala model Vespa. Terus ini behel pakai Amore. Jadi awalnya juga karena awam bingung nih bedanya apa sama original, singkatnya ini lebih tipis sehingga nanti stop lamp belakang atau bodi belakangnya lebih nongol gitu ya. Kalau yang original seperti ini mungkin ya. Kalau yang Amore nanti bodi belakangnya lebih nongol. Katanya lebih bagus, tapi dilihat-lihat emang lebih bagus sih ya. Kemudian speedometer ini pakai original Yamaha tipe 5 VV kalau nggak salah ya. Ini original Yamaha Mio Vietnam ya. Jadi ini bukan dimodif tapi original. Harganya sekitar 300 sekian ya. Mimin agak lupa soalnya ini belinya cukup dicicil sekitar 2 bulanan baru lumayan komplit, jadi kadang lupa ya. Balik lagi, kalau yang request pengen lihat rincian bon ya request aja, nanti kita kasih PDF-nya ya. Kemudian itu ya restorasinya, modifikasinya tadi udah ya, baru lampu senja aja sama lampu sen sama saklar. Nah lanjut jok. Nah ini jok kita masih biasa ya mengandalkan buatan robotik ya. Robotik ini menurut Mimin so far yang terbaik ya. Kenapa?
karena dia punya buatan tuh rapi sekali dan dia tahu gitu apa yang Mimin pengen ya. Mimin pengen tuh jok ini harus firm alias keras. Kenapa? Kadang kita sebagai orang awam berpikir jok tuh enaknya empuk, padahal enggak. Kalau kita pakai jok terlalu empuk, jarak jauh tuh sakit pinggang ya. Jadi ini dibuat lebih tipis, terus lebih siku-siku, lebih tegas sikunya ya. Kemudian lebih keras, yaitu ya yang favorit Mimin, dan bentuknya beda dan jahitannya rapi banget, dan bahannya ini bahan yang kelas atas punya ya. Kalau nggak salah namanya MB-Tech Carrera Premium. Jadi ini dipakainya nyaman sekali, jauh sekali dibanding yang original ya. Lanjut kita ke sektor kaki-kaki ya. Kaki-kaki ini dari mulai velg, ban, dan pengereman ya. Yang pertama untuk velg ini Mimin seneng banget palang 8 yang lurus-lurus tegak ya. Dan ini mayoritas banyak jual dari merek Virosi. Tapi Mimin berpikir, aduh pengen yang lebih anti mainstream, pengen yang lebih rare gitu. Jadi akhirnya Mimin coba cari, untung dapat ya, ini velgnya RCB yang wah versi lawas ya. Kemudian dapatnya warna putih, Mimin repaint pakai Sapporo Ultimate ya. Biasa setelah diamplas dulu sampai bersih, naik primer K22, naik B13, kemudian finishing K81 2 lapis. Hasilnya seperti ini, mantep bet. Kemudian dapat velgnya ini masih bagus banget, jadi nggak gelo. Dan dapatnya di kota Surabaya. Mungkin banyak yang tanya, Min beli di mana velgnya? Ini agak sulit ya. Kalau pedagang sih mungkin udah jarang yang punya. Mungkin kalau kita pengen dapat RCB palang 8, kita bisa beli second ya. Ya saran sih cari yang barangnya mulus lah ya, supaya ya pasti harganya mahal sih, karena RCB yang palang 5 pun harganya 2, sekian ya. Yang palang 8 ya, mengingat ini udah rare ya, harganya gelap. Ada yang bilang warna hitam, RCB palang 8 NOS pernah sempat kejual 4 juta. Ya terus terang Mimin dapat nggak terlalu mahal sih. Harganya cuman 1,5 ya, relatif oke ya. Tapi maksud Mimin ya, Mimin cuma cerita apa adanya, nggak bermaksud merusak pasaran. Emang Mimin dapat nawar, dapat segitu barang bagus, repaint ya hoki lah ya. Dan Mimin lihat si RCB ini palangnya tuh kelihatannya lebih kecil-kecil, jadi seksi. Nah ya, lanjut disc brake ini Mimin pakai Exciter original. Jadi Mimin setelah pelajari, waduh sempat galau nih pilih 220 atau pilih 260 mm. Akhirnya Mimin pilih yang 220, kayaknya lebih proporsi nih, mengingat kalipernya pengen pakai Brembo 2P. Nah, singkat cerita, Exciter ini kan originalnya warna gold ya. Untuk teman-teman yang emang pengen Exciter ini, secara quality dijamin lah mantap. Tapi jangan lupa pilih sellernya ini yang terpercaya, jangan sampai ngaku-ngaku ori bedahal enggak ya. Mimin kemarin beli sih masih inget ya, soal baru beli kurang lebih sekitar 350. Sellernya juga seller yang terkenal, terpercaya ya. Cuman Mimin repaint, nggak suka warna gold bawaannya, di repaint warna M52 light gray dari Sapporo Ultimate finishing K81 supaya light gray-nya ini lebih kilap ya. Dan jangan lupa oh ya, ini Mimin ganjel sedikit ya. Mimin ini ngelakuin ganjel dikit di sini pakai namanya apa ya, spacer kali ya, supaya disc ini lebih keluar. Kenapa? Karena kalau nggak diganjel nanti kaliper Brembo-nya ini tubrukan sama tulisan racing buoy-nya. Kurang lebih ini aja informasinya ya. Nah ini sebetulnya nih spacernya bukan khusus buat Mio sih, khusus buat RX-ing ya, dapetnya ya. Dikasih sama Angga Garage 20 ya, terima kasih Ko Angga. Cuman kita porting lagi supaya pas ya, ini hasilnya setelah di porting dan kita udah fitting, udah mantep dia. Jadi udah nggak, kaliper Brembo ini udah nggak gesek ke tulisannya ya. Dan nah ini coba pegangin pan. Nah ini dulu. Nah pegangin dulu ya. Nah ini halu-halu atau bottom ini kita pakai Mio Smile ya.
Katanya ini Mio Smile, Mio Sport, Mio Soul gitu ya, Vino ini semua sama, cuma beda part number, tapi barangnya sama. Kita ini kemarin dapatnya seri 14D ya, di sini ada nih Y14D. Nah ini Mio apa namanya? Mio Smile ya. Kenapa kita ganti? Supaya cari bracketnya lebih gampang ya. Ini bracket khusus 220 Brembo hitam. Nah ini juga bracket sama Brembo juga belinya di Garage 20 ya. Dan ini kita lihat ya, kalau kepasang gimana nih looknya. Stabil, tegak. Nah, aman ya? Nah, ini kalau kepasang ya. Terus ini udah nggak baduk nih. Aman ya? Coba putar bisa. Aman. Nah, cukup ya. Jadi ini tadinya si Brembo-nya ini nubruk si tulisan Racing Boy. Sekarang setelah diganjel pakai spacer, aman ya. Lanjut setelah velg, cakram, kaliper, ban kita pakai MP27 dari FDR. Nah, Min kenapa Min nggak pakai yang lain, pakainya itu ya? Mimin konsultasi lihat-lihat di Instagram Mio ya, banyak ya referensinya Mio modifikasi, kemudian Timothy, kemudian banyak lah pokoknya Instagram Mio bagus-bagus. Kayaknya yang paling asik MP27. Jadi dia aku dari samping looknya kayak ban slick ya, kayak ban gundul gitu, tapi kembangnya ada gitu. Jadi bannya emang dia kembangnya nggak sampai samping ya. Mimin pikir ini juga kan bukan buat dipakai luar kota, bukan buat daily amat sebetulnya, walaupun konsepnya original proper, tapi pengen ganteng aja lah. Belum pernah coba nih pakai ban tipe gini dan reviewnya bagus-bagus. Oh ya, untuk lebar velg depan ini lebarnya 185 ya, 1.85, sedangkan velg belakang 215. Nanti waktu dipasang kira-kira aman, mentok atau apa kita belum tahu sih, karena motornya ini masih dalam bentuk rangka ya. Cuman Mimin udah siapkan ganjelannya. Ini ganjelan beli di Surga Mio ya, ini ganjelan dari Dural. Nah, barangkali ntar mentok ke shock si bannya atau apa ya, ganjelan udah ada. Yang mudah-mudahan nggak mentok ya, jadi aman gitu. Dan selanjutnya pengereman ya, tadi kan udah ya, tinggal master rem. Nah, master rem ini kita pakai RCB radial S1. Jadi nanti mungkin ada perlu coak di bagian batok depan ya, tapi nggak banyak ya. Dan ya Mimin pikir ini supaya proper lah buat neken si kaliper Brembo. Kemudian ini buat rem belakangnya juga tetap RCB S1 supaya kiri kanannya match ya. Mungkin nanti selang rem kemungkinan mungkin kita pakai hel lah supaya nggak tanggung gitu ya. Kalau nggak KTC lah, nanti lihat nanti ke depannya moodnya pengen yang mana. Dan yang terakhir ini adalah crankcase ya. Oh, sebelumnya ini tangki bensin itu kemarin ya banyak karat ya, pikir dibanding restorasi lama ini harganya nggak mahal, ini masih 200-an. Jadi beli baru original Yamaha. Yang terakhir ini crankcase. Nah, ini crankcase ini sama kita di repaint ya. Sekalian kita nguji juga. Jadi kita punya produk terbaru ya. Namanya belum resmi sih. Cuman intinya super primer versi untuk di metal. Spesialis untuk di metal. Rekatnya kebangetan. Pokoknya meresahkan banget. Warnanya kuning. Nah, jadi kita lagi nguji di motor Mimin, pengen tahu kuat nggak nih. Nah, kalau Mimin sih udah setelah kering rekatnya banget, dan di finishing pakai M81 Special Silver. Jadi silvernya benar-benar spesial banget ya. Jadi ntar ini silvernya beda sama di body. Kalau body silvernya sedikit lebih tua, ini silvernya terang banget. Mimin juga udah pakai di Honda Beat. Nah, ini awet. Untuk teman-teman yang pengen tahu step-stepnya lebih lanjut, kita juga udah ada kontennya untuk merepaint crankcase. Silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas. Oke, kurang lebih seperti itu isi dari video part 3 tentang modifikasi restorasi Mio Silver punya Mimin. Dan mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat ya bagi para penontonnya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen merestorasi, memodifikasi,
Ya ini bisa jadi salah satu referensi ya. Sampai ketemu di video part selanjutnya yaitu part 4. Di sana kita akan bahas prosesnya, proses repaintnya, proses pemasangannya, hasil jadinya. Wah, pokoknya untuk teman-teman yang demen Mio jangan sampai kelewat. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar nggak kelewat. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo always innovating, always outstanding.